langsung dong nih jam terbang. Iya. Klien pertama, jeng jeng jeng, siapa nih? Nah itu bukan klien pertama kan, waktu itu kan udah pernah juga. Oh udah pernah juga ya, tapi kan after pelatihan nih, udah ada yang beda dong. Kafe yang lumayan, kota. Udah praktekan aja apa yang diajarin, jadi kayak kopi atau ngeteh, kita lirik tante gitu. Ya balas pandangan kita gimana caranya ngasih nomor kita ke dia atau dia yang komunikasi sama kita, kan gitu-gitu aja. Ada ciri-ciri lo memberikan kode-kode sama tante-tante itu? Ada. Gimana? Biasanya kayak kode yang hanya kalangan kalian dan tante yang tahu. Ada nggak? Ya. Kan biasanya itu kan tertutup ya, komunitas hanya orang-orang yang berkecimpung di situ biasanya tahu tuh. Ada nggak? Iya, mungkin sapu tangan sapu tangan. Iya, di botol atau di saku, misalnya kita lewat depan dia, gitu. dia ambil sapu tangan kita kayak gitu. Oh gitu. Ada. Ketahuan deh. Rumah semewah itu sih, ya mungkin waktu itu saya belum pernah ya. Baru pertama lah ya. Wah, udah gede banget. Saya cek rumahnya, nyampe depan gerbang, gerbangnya besar lah. Ini rumah segede gini. Golo juga macarin perempuan. Tapi kan just for fun, jadi untuk senang sama menghasilkan. Harus hati-hati yang mengaku sanggar tari dengan izin resmi. Ternyata kegiatannya warung remang-remang, atau mengatasnamakan sekolah model, atau perhotelan. Ternyata pendidikan yang amoral seperti gigolo dalam cerita nyata berikut ini. Karena nggak masuk akal sekali nih menurut gue nih kan. Cuman karena dia nanti nama mantan lo sekali, 2 kali kasih kesempatan dan sama 1 orang. Tiba-tiba lo langsung jadi gigolo. Halo, menurut salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan saat ini tercederai. Bahkan dengan biaya yang spektakuler tingginya sampai puluhan juta. Ternyata itu bukan dunia pendidikan yang sewajarnya. Ini adalah dunia pendidikan yang mencederai. Apa itu? Yaitu pendidikan atau sekolah gigolo. Mari kita tonton dulu sejenak apa itu sekolah gigolo. Mari kita dengarkan berikut ini. Sapu tangannya diambil berarti dia mau? Ya bisa begitu. Jelas pasti. Karena kan kita memberikan aksi dan dia mereaksi. Oke. Nah berarti tante yang mana nih yang anaknya lu pacarin? Ceritain dulu Mas, pendekatan dengan si tante itu. Ya itu salah satu tante yang saya ketemu di kafe. Gimana? Ya tekniknya waktu itu saya langsung sih nggak pakai sarung tangan, nggak pakai botol, nggak. Jadi lihat si tante itu sendirian. Saya tunggu 15 menit, 10 menit nggak ada yang datang, jadi kan dia sendirian. Udah saya deketin, duduk, ajak ngobrol. Biasanya orang tua itu sangat senang jika anaknya ditanya mau pergi kemana, mau bersekolah. Apalagi biayanya sampai puluhan juta. Pasti dunia pendidikan itu bagus ya kan? Tetapi ternyata sekolah-sekolah SLTA, SD, SMP itu biayanya kan sekarang gratis di Indonesia itu. Bahkan kalau ada saja yang mematok harga sangat tinggi, itu jadi sorotan yang luar biasa. Tapi ini puluhan juta untuk bersekolah, ternyata materinya adalah materi pembelajaran untuk menjadi gigolo. Gigolo itu apa? Gigolo itu adalah laki-laki yang jual diri untuk memuaskan wanita-wanita yang memerlukan belayan kasih sayang dari seorang pria. Hanya memuaskan nafsu saja. Ternyata dengan bersekolah gigolo itu bisa melipat gandakan hasil, bisa melipat gandakan kepuasan bagi tante-tantenya dan masih banyak lagi. Bicara ke anaknya, lebih menggoda lah ketika
papasan, anaknya ke dapur. Perilaku menyimpang dari seorang ibu kandung, ujungnya mengorbankan anak yang dia kasihi. Karena apa? Sang anak akan meniru orang tuanya. Terus? Ya, pendekatan, nanya biasa, tinggal di mana, kenapa kesini. Ya udah, mau nggak saya temenin gitu. Di sini mau kemana? Lu menawarkan diri gitu ya. Di sini mau kemana? Ada planning nggak? Ada acara nggak? Ya malam itu kita langsung lanjut ke klub. Kebetulan dia lagi banyak pikiran, lagi resah lah, lagi galau. Udah ke klub. Hari-hari berlanjut, sering keluar bareng. Ya begitu juga. Begitu. Langsung di hotel apa di rumah tantenya? Ya di luar. Awal-awal sih di luar. Di hotel. Iya. Ajak ketemu. Hotel sampai akhirnya saya di kosin lah istilahnya, di salah satu kosan elit lah. Kasih duit dong sama tante tuh. Itu jelas. Berapa duit? Ya tentu nggak ada, sekali ketemu nggak ada dikasih 3 juta. Tajir dong tante. Iya lumayan. Terus sampai mobil juga dikasih mobil. Ini dong, beruntung dong lo. Kan nggak semua tante-tante bisa jor-joran kayak gitu. Iya. Makanya fungsinya sekolah gue. Oh iya, jebolan sekolah menawarkan. Kembali kepada inti cerita bahwa dunia pendidikan saat ini tercederai. Jadi jika ada orang tua yang anaknya sedang bersekolah atau menuntut ilmu dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi, itu tanya dulu materi apa. Ada yang berbicara katanya di ilmu perhotelan, ada yang berbicara katanya di passion, ada yang berbicara tentang keartisan. Padahal intinya adalah pendidikan gigolo. Pendidikan gigolo itu biayanya puluhan juta. Dan kisah ini benar-benar menampar untuk seorang ibu yang sudah terbiasa memakai jasa gigolo itu. Ketika ibunya dalam keadaan sibuk, tiba-tiba bergaulah antara gigolo itu dengan anak kandung dari si ibu yang hartanya berlipat ganda, dengan uangnya tak berseri, sampai-sampai dia mengatakan, ini rumahnya saja satu kamar itu seperti sebuah komplek kontrakan. Bayangkan, itu kamar berarti luas sekali. Karena kamarnya saja itu seperti deretan kontrakan. Gudangnya saja, salah satu di antaranya banyak Gucci, mewah, itu baru gudangnya. Itu tandanya bahwa harta kekayaannya memang cukup spektakuler. Di dalam sebuah perumahan elit yang boleh dikatakan dijaga satpam, begitu steril sekali, ternyata begitu masuk ke dalam ada lagi klaster yang lebih terjaga, yang lebih indah, yang lebih safety lagi. Dan disitulah seorang ibu yang memesan gigolo itu. Jadi benar-benar aman. Nah, di balik itu ada seorang anak masih bersekolah. Nah, ternyata karena selalu rutin bertemu di sana bahwa dia adalah teman ibunya, di luar dugaan seorang gigolo itu jatuh cinta kepada anaknya. Mobil. Dan lu merasakan perbedaan waktu lu nggak sekolah sama sekolah? Itu jelas beda, karena kita di pelatihan itu memang bener-bener totalitas lah, dikasih arahan, kasih cara. Dan itu sekolah juga mahal. Berapa duit? Waktu itu kurang lebih 15 juta. Wih, selama 3 bulan apa per bulan? Ya, selama 3 bulan. Terus gimana ceritanya kok lu bisa nikah sama anaknya? Padahal lu dicerita belum pernah ceritain ke gue. Lu pertama kali datang ke rumah tantenya itu juga belum. Ya. Jadi lebih di pelatihan itu 3 bulan. Buset, seserius itu? Game itu
salah satu faktor yang dianjurkan sih di pelatihan. Oke, nah udah selesai tuh pelatihan. Langsung dong nih jam terbang. Iya. Klien pertama. Di situ wah, kesempatannya itu pikiran gue. Akhirnya si tante cabut, pamitan pergi sebentar urusannya. Ya, gue pertama kagok sih, Bu di rumahnya jenuh. Jalan-jalan. Di ruang tamu itu anaknya lagi ya ngerjain tugas atau apain lah, main laptop gitu. Ya depan TV. Ya pertama gue sapa. Di kamarnya atau di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Aku sapa gitu. Pada anaknya tersebut terjadilah permainan kasih sayang, berawal dari tanya jawab, berawal dari pegangan tangan, sampai melakukan hubungan suami istri di rumah. Itu tanpa sepengetahuan dari ibunya itu sendiri. 1 kali, 2 kali terjadi hubungan suami istri, dan ternyata si wanita yang masih bersekolah itu, menurut pengakuan gigolo ini, sudah tidak gadis lagi. Dan berulang, dan akhirnya terbongkar. Ketahuanlah bahwa ternyata ketika sang anak yang bersekolah itu ketagihan untuk melakukan hubungan suami istri seperti itu, karena diinterogasi gigolonya itu dan mengaku bahwa saya tidak melakukan apa-apa, maka mundur teratur. Akhirnya sang anak merasa bersedih. Dengan kasih sayangnya itu, dia ditinggalkan oleh gigolo milik mamahnya itu. Akhirnya terus teranglah gigolo itu kepada sang anak bahwa ibumu mengetahui gelagat, walaupun saya berupaya untuk menghindari dan tidak mengaku bahwa hal seperti itu pernah terjadi pada diri kita. Begitu katanya. Anaknya merasa sakit hati diputuskan oleh seorang pria yang dia cintai itu. Dia ngancem akan terus terang kepada ibunya bahwa kamu sudah melakukan hal tidak senonoh. Apa yang terjadi? Akhirnya gigolo itu datang ke rumahnya. Di luar dugaan, karena rindu yang sangat menggebu, maka terjadilah hubungan suami istri lagi yang di luar dugaan sebelumnya karena kerinduan yang sangat dahsyat. Akhirnya terjadi di kamar anaknya tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang ibu dan menggedor pintunya. Akhirnya terbuka. Dalam keadaan tidak berbusana, dua-duanya dimarahi, dimaki-maki. Tapi sang anak membela sang gigolo. Karena marahnya seorang ibu, maka anaknya pun diusir. Apa yang terjadi saat ini? Anak dan gigolo itu pergi dengan mengontrak di satu tempat, padahal biasanya dia berada di rumah mewah yang super eksekutif. Sekarang dia pergi mengontrak di tempat lain, dibiayai oleh sang gigolo yang membuka usaha konveksi kecil-kecilan, mengakunya. Kemudian ditanya, apakah anak yang biasa hidup mewah itu mau menerima kenyataan hidup yang sangat sederhana seperti itu, hidup ngontrak hanya dibiayai dari hasil usaha konveksi sang gigolo yang sudah bertobat itu? Apa jawabnya? Tanggung jawab seorang suami. Sekarang bagaimana? Sudah memiliki anak belum? Sudah hamil. Dan di akhir pesan dia juga meminta maaf kepada ibunya yang dulu selalu memesan gigolo tersebut. Dan sekarang dia mengakui sebentar lagi akan memiliki anak. Mohon maaf apa yang sudah dilakukan, bahwa saya sudah bertobat. Ini bulan Ramadan. Kisah seperti ini mudah-mudahan jadi pembelajaran, jangan sampai meninggalkan
anak wanita yang lain muhrim bersama dengan lelaki seperti itu berbahaya. Apalagi di rumah sendiri, anaknya berpakaian serba mini, memakai rok mini, dan apa yang terjadi seperti ini kan. Begitu juga anak yang ada di rumah kita itu, kalau ada tamu, jaga sopan santun dalam berpakaian. Walaupun dengan saudara sendiri, adik kakak, dengan familinya, itu jangan sampai tidur satu kamar atau ditinggalkan mereka berdua-duaan. Walaupun itu adalah keluarga sendiri, apalagi pakaian serba minim, tambah-tambah mereka juga menonton medsos yang kadang-kadang memicu hasrat. Jangan anggap remeh laki dan perempuan karena merasa adik kakak satu kandung. Tidur sekamar tidak jadi masalah. Padahal laki dan perempuan yang sudah dewasa. Dimana sekarang ini kan medsos masuk ke kamar. Kita tidak tahu apa yang mereka tonton. Oleh sebab itu tetap harus dijaga bagaimana kamar laki, kamar perempuan itu diusahakan terpisah. Apalagi kalau rumahnya itu ternyata serba keterbatasan. Tidak mungkin memisahkan satu anak satu kamar. Tapi harus berada di satu lokasi. Ini barangkali yang harus kita pikirkan bersama-sama. Sebab setan itu selalu saja ada jalan untuk mempengaruhi umat manusia. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, terus itu si tante bilang ke saya, ya udah, kamu santai aja ya, tunggu dulu deh, aku mau ganti baju dulu. Di saat tante naik, ganti baju, ya namanya mungkin kalau orang bilang saya norak lah, apalah gitu kan, belum pernah ngerasain di rumah semewah itu. Saya lihat-lihat lukisan. Oh, lu berkeliling rumah. Iya, jadi selagi room tour. Gue kayak wah, kayak terkagum-kagum jalan-jalan. Ya, ngeliatin lukisan, barang-barang yang ada di situ, kucing-kucing. Berapa gitu kan? Semewah ini. Jalan. Lihat ada pintu, saya pikir toilet atau apa gitu kan. Saya masuk, ternyata gudang gitu. Wah, kok gudang serapi ini kayak gitu. So mewah ini segede. Gak sengaja saya kebelet pipis gitu kan. Nah, saya nanya sama bibinya sama pembantunya, toilet di mana ibu itu. Diantar lah. Saya habis pipis gitu, keluar dari toilet, nggak sengaja nabrak berpapasan lah sama anak cewek, si anaknya itu, si Ana itu. Tahu dari mana itu Ana? Ya awalnya saya nggak tahu, tiba-tiba saya bertabrakan, maaf, kamu siapa gitu. Kata dia. Kasih, kamu siapa? Oh ya maaf deh gitu. Temennya ibu ini gitu kan. Oh ya temennya mama ya. Iya, ya pakaiannya namanya anak ya, anak remaja mungkin di rumah sendiri, jadi kayak pakai celana pendek biasa, pakai tank top gitu. Jadi rasa, wih, ini jangan-jangan anaknya kali ya. Tapi dia manggil mama punya anaknya. Nah disitulah saya tahu kalau si cewek itu anaknya. Tampilannya anaknya itu yang bikin saya kaget. Warna kulitnya putih, mulus banget. Jadi terus rambutnya, pikiran saya tuh kemana-mana gitu. Karena mungkin udah biasa main sama yang lebih berumur, melihat yang muda begitu kan. Jadi lebih cakep. Ya, fantasinya kemana-mana gitu kan. Jadi lebih cakep mana? Lebih cakep anaknya. Lebih menggoda lah. Ketika papasan, anaknya ke dapur, di meja dapur gitu, saya mau jalan keluar lagi tapi sambil ngeliatin, mandangin terus. Saya mau coba deketin, saya mau maju ke dapur, tiba-tiba si tante turun. Nah turun,
udah ketemu ya, kenalin gitu. Itulah momen perkenalan saya sama anaknya. Oke, and then Lalu anaknya naik, terus si tante tiba-tiba aku lagi ngeliatin anaknya naik, kan masih terkesima tuh. Naik, mau ngedeketin nggak jadi kan, tiba-tiba dateng turun, kenalin, kode lah, kayak ngasih kode, ya ayo, yakin. Nah, jadi saya nanya, yakin? Iya, ayo udah pengen nih gitu. Si tantenya ngomong gitu. Tapi gue walaupun nafsu juga sih, habis lihat. Cuman mikir nih anak gak apa-apa nih, aman nih gitu. Si tante saking dia dibilang udah naik kali, nafsu banget, tarik tangan, bawa ke dapur tadi.